Saya cintai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai ke Miangas. Merdeka! Saya sebagai anak asli Papua, bapak dan ibu saya asli Melanesia, dari suku-suku asli di Papua, dan saya berasal dari suku Maibrat. Saya berterima kasih kepada rakyat Papua Barat yang telah memilih saya mewakili mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa bakti 2019-2024. Saya ingin menyikapi perdebatan banyak pihak menyangkut situasi yang terjadi di Papua hari ini. Ada banyak orang yang sepertinya mendapat panggung untuk menunjukkan jati diri mereka. Berbicara Papua sana sini, ujung-ujungnya kita tahulah ingin menjadi menteri, ingin dapat jabatan dan ingin mencari muka di Bapak Jokowi agar mereka bisa diberi jabatan. Ada yang datang mengusung nama si ini si itu. Jadi krisis Papua itu selalu hanya jadi alat bargaining untuk dapat jabatan dan kekuasaan. Saya tidak perlu apa-apa. Saya sudah diberi mandat oleh rakyat menjadi wakil rakyat, terpilih dari 3 orang wakil Papua Barat. Saya satu-satunya mempertahankan harga diri orang Papua, dan saya adalah wakil orang Papua yang duduk di Senayan. Jadi peristiwa di Papua ini sebenarnya tidak seheboh begini kalau tidak digosok-gosok oleh orang-orang yang merasa care pada Papua. Padahal sebagian dari mereka adalah orang-orang yang pernah mendapat kepercayaan dari negara ini, menduduki jabatan-jabatan strategis yang harusnya memberi manfaat buat orang Papua. Contoh, ada yang pernah menjadi Menpan, toh tidak berani mengangkat putra-putra Papua menjadi PNS melalui jalur khusus atau afirmasi, seperti yang pernah diperlihatkan oleh Pak TB Silalahi waktu jadi Menpan. 1000 putra Papua, putra putri Papua diangkat jadi pegawai negeri sipil. Itu yang patut dicatat di hati orang Papua. Dia bukan orang Papua, dia orang Simalungun, orang Batak, tapi berhati Papua. Jadi kalau orang tanya sekarang apakah orang Papua perlu jadi menteri atau tidak, bagi saya tidak penting menjadi menteri. Kalau jadi menteri tapi tidak bermanfaat buat Papua juga untuk apa? Yang kita butuh itu, sekarang itu orang Papua bisa jadi direktur di kementerian lembaga, deputi, atau jadi dirjen. Itu yang jadi barang langka selama ini bagi orang Papua. Jauh lebih penting. Karena dari situlah mereka dikader untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Jauh lebih penting dari sekedar menteri. Kurang apa? Setiap dari Pak SBY itu, Pak Freddy Numberi itu menteri cukup lama. 2 kementerian dipegangnya, pernah didudukinya. Kementerian Kelautan, nggak usah ngomong jauh-jauh, orang-orang di pedalaman Papua yang jauh-jauh. Di kampungnya di Serui itu saja tidak ada pelabuhan perikanan yang dibangun untuk mereka. Ya, tidak ada satupun apa yang dibangun untuk mereka. Karena mereka ini orang perairan, orang laut, dan kehidupan sehari mereka adalah nelayan. Seharusnya diberi bukti dari situ biar kita bisa percaya omongan. Itu. Saya tidak menyerang pribadi kakak saya, tapi saya ingin mengoreksi bahwa peluang emas sudah diberikan, tapi kita tidak memanfaatkan untuk memberdayakan orang kita sendiri. Gitu. Bidang perhubungan, kenapa masa Bapak jadi menteri atau beliau jadi menteri tidak mengaktifkan Biak, Bandara Frans Kaisepo itu sebagai bandara internasional yang membuka lagi jalur perhubungan dari Honolulu sampai ke Biak untuk menghadirkan banyak wisatawan datang ke Papua agar dolar itu mengalir di Papua. Kalau sekarang kita kunjungi Bandara Frans Kaisepo, kita lihat banyak orang yang kemudian akhirnya nganggur, kehilangan pekerjaan. Padahal peluang ada, tidak diartikulasikan dengan baik. Ya, saya pikir bapak-bapak
untuk berkaca dirilah dan jangan memanfaatkan situasi ini. Situasi ini biarkan dia berlalu dengan sendirinya. Ingat, nasionalisme itu bukan suatu paksaan. Mengibarkan bendera tidak boleh dipaksakan. Itu lahir dari sebuah kesadaran bernegara. Pertanyaannya, kegiatan apa yang TNI Polri selama ini melakukan untuk menyadarkan, membangun kesadaran generasi muda Papua bahwa integrasi Papua di dalam bangsa ini sudah final? Kita jangan lupa, kelompok yang bermain kemarin di dalam ini adalah kelompok yang secara ideologis dari dulu lahir orang tuanya itu sudah tidak mau bergabung dengan NKRI. Itu ada. Jangan dibilang tidak ada. Ada. Kedua, kelompok korban GAM, maksud kami kelompok korban DOM, yang mereka lahir di mana mereka menyaksikan ayah ibunya disiksa bahkan sampai dibunuh. Mereka itu sudah dewasa. Ketiga, adalah kelompok yang cari jadi pegawai negeri sipil tidak diberi-beri sampai hari ini. Dari sejak 2001 sampai hari ini tidak pernah ada. Berapa tahun terakhir moratorium penerimaan pegawai negeri sipil? Ya, coba kalau moratorium itu dikecualikan untuk Papua. Kita bangga kalau ada orang Papua mau jadi pegawai negeri Republik Indonesia. Itu berarti mereka mencintai negara ini. Itu kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang kalah bertarung politik kemarin pada pemilu, baik Pilpres maupun Pileg, ikut menyumbang dalam kerusuhan di Papua. Gitu. Tidak bisa dipungkiri itu. Oleh karena itu, untuk minta maaf saja tidak menyelesaikan masalah. Ya. Damai yang diinginkan oleh Bapak Wiranto sesungguhnya baik. Tapi tidak sekedar itu. Sebuah perdamaian yang artifisial saja. Perdamaian semu. Damai karena takut ada tentara banyak ke Papua. Polisi BRIMOB didatangkan dari Sumatera Utara, dari BRIMOB di mana-mana datang ke Papua. Orang takut. Jadi perdamaian karena ada ketakutan. Kita berharap bukan itu model perdamaian akan diselesaikan oleh orang Papua. Perdamaian itu menyangkut banyak hal. Satu, adakah keadilan bagi orang Papua untuk menjadi pegawai negeri sipil? Kasih kuota khusus. Hei, Bapak Menko Polhukam, TB Silalahi bisa memberikan 1000 kuota kursi bagi anak asli Papua. Dan sekarang mereka menjadi pejabat-pejabat di mana-mana. Apakah itu tidak bisa diulangi lagi dengan jumlah yang lebih besar? Atau mungkin tidak boleh? Karena dari awal saya sudah tahu, siapapun orang yang memimpin pemerintahan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ada banyak orang yang tidak mau Papua damai agar bisa tambah dana operasional. Itu ada, sering terjadi. Mereka tidak ingin Bapak Presiden menciptakan perdamaian di Papua. Dan mereka bermain di situ. Bapak Menko Polhukam bilang sudah ada penegakan hukum bagi mereka yang kemarin menyebarkan kebencian atau rasisme di Surabaya. Saya yakin nanti Susanti itu akan bebas. Ya. Komandan yang memimpin pembunuhan TS Eluwai saja itu malah diberi hukuman selesai, dipromosikan dari pangkat sampai menjadi kepala bais bintang 2. Apakah itu Bapak Menteri tidak menyakitkan hati orang Papua? Sangat menyakitkan. Gitu. Jadi saya berharap Bapak Menteri mau memimpin proses perundingan atau dialog-dialog yang mau dibangun ini harus sungguh-sungguh melahirkan komitmen-komitmen bersama untuk membangun masa depan bangsa dan negara kita ini menuju Indonesia Raya seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Gitu. Jadi juga kepada saudaraku yang lain saya berharap jangan mengambil keuntungan dari apa yang terjadi di Papua hari ini. Masa mereka sedang terhimpit ketakutan karena banyaknya pasukan yang datang ke Papua untuk menjaga keamanan.
Mereka serba ketakutan, tapi kita menari-menari di Jakarta dan Yospan. Kayaknya bapak-bapak tidak punya hati nurani. Gitu. Kalau bapak bilang kita kumpul bersama, berdoa bersama untuk Tuhan memberikan pengampunan, perdamaian buat orang Papua di sana, itu kita setuju. Tapi kok menari dansa-dansa apa gitu? Bapak-bapak hanya menghibur orang di Jakarta, bukan menghibur orang di Papua. Jangan lupa itu, orang di Papua tidak happy mendengar atau menonton tarian-tarian yang bagus-bagus itu. Apalagi dilihat bapak-bapak, oh ini mau jadi menteri lagi nih, gitu. Kalau saya tidak peduli apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa. Saya tidak ingin jadi menteri, saya cukup jadi mantri saja bapak. Jadi mantri pertanian, gitu. Sama-sama jadi DPR, saya masih bertani bersama rakyat, tinggal di kampung. Begitu. Saya tidak ingin menguji diri, tapi saya menyesal kenapa, gitu. Bahkan ada tokoh-tokoh yang muncul di situ juga, yang pada peristiwa tahun 99 Kongres Rakyat Papua pertama, dan itu ikut bermain berkor-kor di media bicara-bicara, tapi begitu kasih jabatan, itu ada satu dikasih humas di PT Freeport terus diam 1000 bahasa. Mungkin sudah keluar dari Freeport, baru sekarang mau cari panggung lagi. Berhenti sudah memanfaatkan orang Papua untuk jabatan. Dan Bapak Presiden, saya himbau Bapak Presiden, bukan saya himbau, saya harapkan Bapak Presiden hati-hati. Karena sekarang ini kelihatannya banyak musang berbulu domba. Seolah-olah hatinya baik. Dan mereka juga tidak pernah berkomunikasi dengan rakyatnya di Papua. Gitu. Jadi hati-hati untuk memilih wakil dari Papua. Dan kami harapkan Bapak Presiden pilih wakil dari Papua itu yang benar-benar mewakili orang Papua yang dari etnis Melanesia, dari rumpun ras Melanesia yang berkulit hitam, berambut keriting ini. Jangan orang yang hanya numpang lahir di Papua mengaku orang Papua. Ya, karena sekarang banyak orang mengaku Papua jadi tenar di ibu kota, jadi juru bicara presiden, jadi apa gitu. Ada yang ngaku kepala suku, padahal suku-suku di Papua tidak pernah mengangkat dia jadi kepala suku. Semua diangkat oleh, ya kita tahu lah, termasuk kantornya Bapak Wiranto juga turut mengangkat orang-orang itu. Gitu. Biarkan tokoh adat itu lahir dari proses adat, lahir dari bawah. Sehingga ketika dia berbicara dengan rakyat itu rakyat dengar ada wibawanya sebagai kepala suku, gitu. Tinggal hanya ngomong di televisi di Jakarta ngaku kepala suku, bilang sudah hubungi kepala suku di sana. Kepala suku siapa? Kepala suku apa? Di mana? Kapan? Dengan siapa bicara? Bertemunya di mana? Gitu. Yang begini yang bikin asal Bapak senang saja, Bapak Presiden ini gitu. Persoalan Papua ini adalah persoalan sejarah masa lalu yang harus dituntaskan melalui sebuah dialog. Dan tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Ada banyak anak bangsa ini, cerdik pandai bangsa ini yang berhati nurani, yang tulus buat Papua. Ada banyak. Panggil mereka menjadi fasilitator atau mediator untuk sebuah dialog. Lalu kita rumuskan hal-hal apa yang perlu kita perbaiki untuk membangun masa depan Papua yang lebih baik. Saya berharap Bapak Presiden juga tidak usah mendengar orang sekarang bicara pemekaran. Setelah kalah pemilihan gubernur ingin pemekaran. Setelah kalah pemilihan bupati ingin pemekaran. Waktu jadi bupati tidak mau memekarkan daerahnya. Waktu jadi gubernur, wakil gubernur tidak memekarkan daerah. Gitu. Sekarang ingin ada pemekaran biar bisa jadi kepala daerah. Yang begini-begini yang tidak bagus Bapak Presiden. Ini yang membodohi orang Papua dan menjual orang Papua untuk kepentingan kekuasaan semata. Kita berharap orang-orang yang akan diutus untuk berdialog pada orang-orang yang diutus oleh rakyat Papua secara langsung dari sana, bukan yang dipilih-pilih oleh Menko Polhukam ataupun Kodam dan lain sebagainya, tapi diutus oleh rakyatnya. Apapun suaranya, mau pedis kan, mau sakit kan, kita biasa juga makan yang pedis-pedis gitu. Makan pedis saja nggak mati, dikritik cara pedas nggak perlu ditakuti
tapi kita menerima ungkapan hati yang tulus lahir dari lubuk hati mereka. Sehingga dari situ kita bisa menarik kesimpulan dan kita menyusun langkah-langkah apa yang kita perbaiki ke depan untuk membuat mereka tetap mencintai bangsa dan negara kita ini. Bagi kami, kita setuju bahwa merah putih itu adalah lambang negara, bendera negara yang sudah final, dan juga NKRI itu sudah final. Tapi apakah final itu sudah memberi makan buat mereka orang Papua yang di gunung-gunung, di pedalaman, di pulau-pulau terpencil? Kan tidak. Mereka juga belum menikmati kemerdekaan. Mereka juga terkungkung di sana dengan pendekatan militer yang sangat opresif buat mereka. Jadi yang dibutuhkan hari ini, perdamaian itu adalah kita mampu menghadirkan suasana kesejukan di tengah rakyat Papua, bahwa negara melindungi mereka, negara mengayomi mereka, bahwa apa yang mereka lakukan kemarin itu harus dilihat sebagai akibat dari sebuah sebab. Ini bukan sebab ruko dibakar apa semua. Ruko itu kan milik siapa? Kebanyakan saudara kita non Papua. Mereka sudah dapat fasilitas, berusaha berekonomi, merampas lagi hak politik orang Papua. Ingin semua jadi DPR. Bapak Presiden mungkin belum ada laporan kepada Bapak. Ada kabupaten di Papua yang DPR pemilihan 2019 ini sama sekali tidak ada orang asli Papua satupun. Itu Merauke. Padahal itu adalah tapal batas Republik ini. Lebih dekat lagi pada Papua Nugini dan Australia. Dan gampang saja dieksploitir isu itu. Bahwa tidak ada perlindungan hak politik orang asli Papua. Saya usulkan Bapak Presiden, kita percepat saja revisi Undang-Undang Otsus Papua. Lalu kita beri penguatan. Pertama, menyangkut aspek kewenangan. Bapak Presiden, saya mantan Ketua DPR Papua Barat. Saya dua periode pimpinan DPRD Papua Barat. Berkali-kali kami menyusun perdasus. Rancangan perdasus itu selalu mentok di Kementerian Dalam Negeri. Karena bertentangan dengan aturan-aturan yang bersifat umum. Jadi konkretnya, Otsus itu benar-benar Otsus. Karena kita pun mengerti, leg spesialis derogat legi generalis. Aturan yang khusus mengesampingkan yang umum. Tapi bagi Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua tidak berlaku itu sama sekali. Banyak hal selalu bertentangan dengan aturan yang bersifat sektoral dari pusat. Ini harus dibenahi, ya, dari aspek kewenangan dan aspek legislasi atau legalnya. Kemudian aspek keuangan misalnya. Pemerintah tidak hanya memberi uang ke Papua, tapi tidak melakukan supervisi yang baik bagaimana penggunaannya. Tapi saya heran, tanpa supervisi tapi selalu saja kabupaten-kabupaten provinsi mendapat predikat WTP. Tapi setiap tahun juga kita baca indeks pembangunan manusia tidak beranjak naik, tetap saja di garis bawah. Berarti ada yang tidak beres. Apakah yang memeriksanya sakit jiwa atau mabuk? Atau memang tidak ada pemeriksaan? Ini kritik. Bapak Presiden, sekali-sekali BPK itu memeriksa tidak hanya pendekatan output. Karena output berupa laporan-laporan itu banyak yang dimanipulasi oleh orang-orang di daerah. Saya tahu itu. Tidak bisa disembunyikan. Bendahara itu pikul tas besar pikir isi uang. Padahal hanya isinya stempel-stempel dari toko, fotokopi dari apa untuk melengkapi laporan itu. Saya berharap ini diperbaiki. Menggunakan pendekatan outcome. Seberapa puas rakyat Papua yang menerima pelayanan itu. Tentang jalan yang Bapak bangun, kita berterima kasih. Karena sejak dari presiden ke presiden, Bapak lah yang pertama membangun jalan terpanjang buat kami orang Papua. Tapi terus terang Bapak, jalan ini tidak dinikmati oleh orang Papua. Orang Papua hanya sekedar pemakai jalan. Tapi dampak ekonomisnya buat orang Papua tidak ada, Bapak Presiden. Ya, jalan-jalan itu tetap dikuasai oleh saudara kita yang non Papua, karena mereka bisa datangkan mobil second dari sana, truk bis second, dan kemudian pakai. Lalu mobil-mobil itu juga ikut
berkontribusi memperusak jalan, tapi pajaknya mereka bayar ke daerah asal. Ini juga kekurangan yang dilakukan oleh dua pemerintahan provinsi selama ini. Banyak mobil berplat DD dari Sulawesi Selatan, berplat W dari Jawa Timur, berplat dari Jawa Barat, dari DKI Jakarta, beroperasi mencari di sana. Ya, dapat untung berlipat ganda, tapi tidak memberikan kontribusi buat pajak di daerah mereka di Papua. Ini juga harus diperbaiki, gitu. Kami juga berharap agar anak-anak Papua di TNI Polri itu tidak hanya sampai Kapolda, tapi mereka juga bisa dipromosikan untuk jabatan-jabatan strategis di tingkat Mabes Polri, di tingkat Mabes TNI. Bintang mereka tidak redup sampai di bintang 2. Kalau yang lain sampai redup di bintang 4, kenapa mereka hanya sampai bintang 2? Bisa dipromosikan lagi untuk jabatan-jabatan lain yang penting buat mereka. Ini bagian dari afirmasi keberpihakan kita pada mereka. Belum lagi yang lain-lain. Tes kesehatan yang biasa dipakai untuk mengetes kesehatan anak Papua, yang untuk tes Akpol maupun Agabri. Saya menaruh curiga. Alasan kesehatan ini selalu dibikin untuk tidak memberikan ruang buat anak-anak Papua. Karena ada banyak yang datang tes mewakili Papua, justru mereka yang lulus. Gitu. Itu juga ketidakadilan yang menumpuk perasaan orang Papua. Gitu. Lalu promosi jabatan di tingkat kementerian, lembaga, dan badan di pusat tidak dilakukan sungguh-sungguh buat mereka. Masih sampai hari ini kita tidak ketemu direktur apa orang Papua, dirjen apa di Kementerian Dalam Negeri, Pertanian, Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Tidak ada satupun orang Papua. Padahal ada profesor kehutanan. Bahkan ada profesor termuda di Universitas Negeri Papua itu. Masa nggak bisa dipakai gitu? Ini yang lulus dari dalam negeri. Apalagi mereka yang pernah dididik oleh diutus Bung Karno kuliah ke luar negeri, pulang tidak dapat jabatan. Situlah sakit hati tertumpuk. Seperti Dr. Tom Wanggai yang pernah memproklamirkan negara Melanesia Barat. Itu kan dikirim kuliah di Jepang. Pulang malah jadi staf. Apa tidak sakit? Coba kita merasakan perasaan orang Papua itu, coba berada pada posisi mereka, baru kita menilai. Ya, jangan kita seperti orang yang selalu merasa bisa, tapi jadi orang yang bisa merasa. Kami berharap itu bisa terjadi, dan saya yakin bahwa masa depan Papua tetap dalam pelukan Ibu Pertiwi. Kalau kita mulai dari sekarang untuk perlahan mengikis, ya misalnya seperti ada suku tertentu yang merasa paling memperjuangkan Indonesia sehingga mereka yang paling berjasa. Kalau boleh perasaan itu dihilangkan dari sekarang, pelan-pelan, dan coba Bapak Presiden instruksikan agar di kantor-kantor pemerintah itu haram hukumnya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Harus pakai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Saya ketemu kemana-mana, kalau di situ orang Jawa hampir bahasa Jawa saja. Orang Sulawesi itu bahasa Sulawesi saja. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa apa? Harusnya bahasa resmi yang dipakai di seluruh kantor-kantor pemerintah. Gitu. Kemudian kita juga memberi ruang yang cukup untuk pengembangan dan promosi kebudayaan Melanesia sebagai jati orang Papua, jati diri orang Papua. Jangan kebudayaan Melayu saja yang kita prioritaskan untuk ditonjolkan di mana-mana, difasilitasi oleh negara. Sementara di Papua, satu gedung kesenian saja tidak pernah dibangun untuk itu. Apalagi kita bangun sebuah galeri atau gedung pertunjukan yang besar. Tidak ada sama sekali sampai hari ini. Saya berharap dengan peristiwa ini membuka mata kita dan hati kita untuk kita mulai berkaca diri. Benarkah saya Indonesia? Atau sayakah sudah benar-benar orang Indonesia? Gitu. Ya. Itu yang saya harapkan pada Bapak Presiden maupun siapa saja yang sedang berbicara tentang Papua hari ini. Nah, saya melihat kita tidak betul-betul menganggap mereka sebagai saudara sebangsa kita. Kita hanya menganggap mereka sebagai bagian dari pelengkap bangsa ini saja. Itu yang kita harus rubah agar ke depan benar-benar kita bersaudara
satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa keadilan. Merdeka!